Halo semuanya, kembali lagi bersama kami dalam kegiatan praktikum budidaya tanaman secara hidroponik. Dalam pelaksanaan kegiatan praktikum, kelompok kami menggunakan sistem aquaponik dan sistem rakit apung. Sebelum masuk ke penjelasan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini. Hehe. Adapun nama kelompok kami antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada Felicia Eka Malina. Yang kedua ada Olivia Cindy. Yang ketiga ada Januar Aldi. Yang keempat ada Yohanes Ronaldi. Berikut ini adalah penjelasan singkat tentang hidroponik. Karena aquaponik itu kan kita berharap juga ada bantuan nutrisi dari ikan ya. Kalau dia hanya lewat gitu aja kayaknya kurang. Jadi kalau ada media itu mungkin dia penahan dan sekaligus jadi penyaring. Jadi kita mau melihat kira-kira pertumbuhan bibit yang kita semai langsung di itu, kita sekam dengan kokopet, dengan kita semai di rock wall ya. Nanti kita tanam jadi pertumbuhannya. Alat yang digunakan dalam sistem hidroponik adalah styrofoam, baliho, staples, gelas ukur, gunting, cutter, gergaji untuk memotong rockwool, TDS meter, netpot, dan kain panel. Gelas plastik, gelas ukur, ember, cetakan rockwool, dan nampan atau wadah. Adapun bahan yang digunakan adalah benih sawi, larutan nutrisi AB mix, rockwool, Air, dan ganda sildi. Penyemaian benih sawi. Alat yang digunakan dalam penyemaian benih antara lain cetakan rockwool, gergaji besi, nampan atau wadah. Adapun bahan yang digunakan dalam penyemaian benih sawi antara lain rockwool, benih, dan air. Adapun langkah-langkah dalam penyemaian benih antara lain. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan untuk penyemaian benih. Yang kedua, letakkan rockwool ke dalam cetakan. Kemudian potong rockwool dan iris sesuai dengan cetakan menggunakan gergaji besi. Yang ketiga, setelah diiris sesuai cetakan, angkat cetakan lalu diletakkan pada wadah. Yang keempat, setelah selesai membuat tempat benih, selanjutnya masukkan benih satu persatu ke dalam lubang yang telah disediakan. Yang kelima, selanjutnya tuangkan air ke dalam wadah dengan perlahan ke atas rockwool, kemudian letakkan di tempat yang teduh. Setelah selesai melakukan proses penyemaian, tunggu kurang lebih 1 minggu sampai benih tumbuh subur. Berikut ini adalah hasil penyemaian benih sawi selama kurang lebih 1 minggu dan siap untuk ditanam.
Sebelum pembuatan teknik rakit apung styrofoam, dibersihkan terlebih dahulu dari kotoran-kotoran yang ada. Proses pembersihan dilakukan dengan menggunakan air, disiramkan, dibilas, dan dibersihkan dengan baik. Kemudian, keringkan styrofoam. Langkah selanjutnya adalah pemilihan netpot dan sumbu. Kemudian dibersihkan menggunakan air bersih. Hal ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa kotoran dari netpot dan sumbu. Dalam melaksanakan praktikum mata kuliah hidroponik, kami menggunakan dua sistem hidroponik, yaitu sistem hidroponik rakit apung dan sistem aquaponik. Sistem hidroponik rakit apung merupakan teknik penggenangan air dan nutrisi di daerah perakaran tanaman secara terus-menerus. Dengan demikian, tanaman dapat menyerap nutrisi setiap saat. Sistem aquaponik merupakan cara alternatif menanam tanaman dengan cara hidroponik dan menggunakan air dari kolam ikan. Proses ini tidak lain untuk memanfaatkan unsur hara dari air dalam kolam ikan yang di dalamnya terdapat kotoran yang jika terus dibiarkan akan menjadi racun bagi ikan. Lalu, tanaman bekerja untuk memfilterisasi zat berbahaya tersebut menjadi aman bagi ikan dan akan memberikan oksigen tambahan pada air. Dengan ini, akan terjadi simbiosis mutualisme yang mana akan menguntungkan kedua pihak antara aquakultur dengan hidroponik. Dalam sistem aquaponik, kami menggunakan alat dan bahan yang sudah disediakan. Langkah-langkah pembuatan hidroponik rakit apung. Siapkan styrofoam, kemudian lapisi styrofoam dengan menggunakan baliho. Pada bagian samping baliho di staples. Kemudian pada bagian atas styrofoam diberi garis lingkaran sesuai dengan ukuran netpot. Setelah itu, lubangi permukaan styrofoam dengan memberikan jarak pada setiap lubang. Tempatkan netpot yang pada bagian bawahnya sudah dipasang kain panel pada setiap lubang. Putar netpot hingga bagian bawah menyentuh permukaan larutan nutrisi, yang mana jarak antara netpot dan dasar bak kira-kira 5 cm. Berikut adalah proses lengkap dari pembuatan hidroponik dengan sistem rakit apung. Berikut adalah langkah-langkah pengukuran larutan nutrisi dalam budidaya hidroponik. Yang pertama, tuangkan larutan stok bag ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian, tuangkan ke dalam gelas takar. Selanjutnya, tuang sedikit air ke dalam gelas ukur untuk membersihkannya. Selanjutnya, tuangkan larutan stok A ke dalam gelas ukur sebanyak 50 ml. Kemudian, tuangkan ke dalam gelas takar. Tuang sedikit air ke dalam gelas ukur untuk membersihkan larutan stok A. Selanjutnya, tuangkan sebanyak 2 liter air ke dalam gelas takar. Langkah selanjutnya, tuangkan larutan nutrisi ke dalam styrofoam secara perlahan. Tuangkan air sebanyak 8 liter
ke dalam styrofoam. Dalam kegiatan praktikum ini, kami menggunakan gelas takar sebanyak 2 liter. Untuk pengisian air ke dalam styrofoam secara bertahap, yaitu sebanyak 4 kali. Selanjutnya, dilakukan pengukuran konsentrasi nutrisi menggunakan alat TDS. Setelah mengukur konsentrasi larutan nutrisi, selanjutnya tutup styrofoam dengan styrofoam yang sudah berisi netpot. Selanjutnya, bibit dimasukkan secara perlahan satu persatu. Pilih bibit yang sudah subur dan benar-benar segar. Usahakan dalam memasukkan bibit ke dalam netpot, jangan sampai mata tunas ke bawah. Untuk teknik aquaponik, masukkan netpot yang sudah berisi sumbu ke dalam lubang paralon. Lakukan secara perlahan. Selanjutnya, masukkan bibit sawi ke dalam netpot secara perlahan. Pilih bibit yang benar-benar subur dan benar-benar segar. Dalam praktikum hidroponik sistem rakit apung ini menggunakan alat untuk mengukur larutan nutrisi dalam air, yaitu TDS meter, yang merupakan singkatan dari Total Dissolved Solids, atau yang berarti jumlah padatan terlarut. Alat ini tidak hanya mengukur kepekatan larutan nutrisi hidroponik, alat ini juga dapat mengukur jumlah partikel yang terlarut di dalam air. Pengukuran suatu larutan nutrisi hidroponik sangat penting dilakukan, karena bila larutan nutrisi suatu tanaman hidroponik tidak diukur dan dicek, kemungkinan besar tanaman akan kekurangan nutrisi pertumbuhannya, atau bisa jadi keracunan untuk tanaman itu sendiri akibat dari kelebihan suatu nutrisi. Pemberian nutrisi pada tanaman hidroponik perlu dilakukan secara intensif agar tanaman tidak kekurangan unsur hara. Sama halnya saat kita bertanam dengan sistem aquaponik. Pada sistem aquaponik, pupuk yang diberikan yaitu gandasil. Gandasil yang telah dilarutkan kemudian disimpan pada wadah hand sprayer yang kemudian diaplikasikan dengan cara disemprotkan pada tanaman bagian atas atau daun, dan diaplikasikan setiap seminggu sekali. Pada praktikum hidroponik sistem aquaponik ini, yang digunakan adalah gandasil D atau daun. Dengan memberikan pupuk ini, maka pertumbuhan yang diutamakan adalah daun. Gandasil D diperuntukkan tanaman pada fase vegetatif, yaitu pada masa pertumbuhan tanaman. Karena gandasil ini membantu tanaman dalam menambah nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru. Hal ini bisa dilihat dari nutrisi yang diberikan dengan gandasil D diperuntukkan tanaman pada fase vegetatif, yaitu pada masa pertumbuhan tanaman. Karena gandasil ini membantu tanaman dalam menambah nutrisi pada pembentukan daun dan merangsang tumbuhnya tunas baru. Hal ini bisa dilihat dari nutrisi yang terkandung dalam gandasil D dan unsur N sebesar 20%. Pada minggu keempat, pengukuran terhadap konsentrasi nutrisi kembali dilakukan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat TDS meter.
Setelah itu, kita akan membuat larutan nutrisi kembali. Siapkan 30 ml larutan nutrisi stok A dan 30 ml larutan nutrisi stok B. Kemudian keduanya dicampur. Setelah itu, larutan nutrisi siap dicurahkan ke dalam bak rakit apung. Kemudian ditutup dengan baik dan benar. Setelah itu, pengamatan terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun dilakukan. Pengamatan tinggi tanaman dilakukan dengan menggunakan alat penggaris atau meteran. Sedangkan pengamatan terhadap jumlah daun dilakukan dengan cara menghitung helaian daun dari pangkal bawah hingga pangkal atas. Adapun hasil pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun pada tanaman sawi dengan teknik rakit apung sebagai berikut. Pada teknik aquaponik, pengamatan dilakukan terhadap tinggi tanaman dan jumlah daun. Pengamatan juga dilakukan dengan menggunakan alat penggaris atau meteran. Adapun hasil pengamatan terhadap tanaman sawi dengan sistem aquaponik sebagai berikut. Setelah pengamatan dilakukan, kemudian pemberian nutrisi juga dilakukan dengan cara menyemprotkan Gandasil D ke seluruh bagian tanaman. Pada minggu kelima, nutrisi dicek kembali menggunakan TDS. Setelah pengecekan, dilakukan pengukuran larutan nutrisi AB Mix. Adapun langkah-langkahnya seperti pada video ini. Setelah pengukuran larutan nutrisi selesai, kemudian dituangkan ke dalam bak styrofoam. Setelah pengukuran nutrisi selesai, dilanjutkan pengukuran tinggi tanaman dan jumlah daun pada sistem rakit apung. Adapun hasil pengamatan pada rakit apung sebagai berikut. Pada teknik aquaponik, dilakukan pengamatan dan pengukuran tinggi tanaman serta jumlah daun kembali. Adapun hasil dari pengamatan antara lain sebagai berikut.
Setelah dilakukan pengamatan, tanaman diberi larutan Gandasil D. Minggu ke-6 tidak dilakukan penambahan nutrisi, melainkan hanya melakukan pengamatan pada tinggi tanaman dan jumlah daun. Adapun hasil pengamatan pada tinggi tanaman dan jumlah daun pada sistem rakit apung adalah sebagai berikut. Pada sistem atau teknik aquaponik tidak diberikan kembali nutrisi, hanya saja melakukan pengamatan tinggi tanaman dan jumlah daun. Adapun hasil pengamatan yang dilakukan adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya adalah proses pemanenan tanaman. Adapun proses pemanenan tanaman ini dilakukan 1 bulan setelah tanam. Dalam kelompok kami, proses pemanenan tanaman agak sedikit terlambat dikarenakan ada halangan tertentu. Pada rakit apung, cabut tanaman dari lubang styrofoam dan pindahkan pada ember, kemudian curahkan air secukupnya. Pada aquaponik, cabut net pot yang berisi tanaman keluar kemudian dibersihkan. Dalam melakukan pemanenan, sebaiknya pada proses pencabutan tanaman dilakukan secara hati-hati agar tanaman tidak rusak. Untuk pembersihan tanaman pada sistem aquaponik, letakkan tanaman pada ember yang berisi air, kemudian tarik tanaman dari net pot. Setelah semuanya dibersihkan, selanjutnya tanaman ditimbang satu persatu sesuai dengan pola yang ada atau sesuai dengan label yang ada. Setelah penimbangan dilakukan, usahakan ada mendokumentasikannya. Demikian dari praktikum kami ucapkan terima kasih.